Hai, perkenalkan namaku Kade Dunyala Anggreni. Aku adalah salah satu peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Kesehatan golongan 2 angkatan 4 kelompok D. Aku adalah seorang perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. Igusti Ngurah Gedenggorah. Kali ini aku akan membahas tentang analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Apa itu smart governance? Smart governance yaitu tata kelola pemerintahan cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Pengertian isu. Isu merupakan sebuah masalah atau persoalan yang terjadi di dalam ataupun di luar suatu organisasi yang belum terpecahkan dan belum diambil keputusan. Adapun langkah-langkah pemecahan masalah, yang pertama adalah identifikasi beberapa isu dan masalah. Yang kedua, penapisan isu menggunakan metode APKL, di mana APKL yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Yang ketiga, menemukan isu prioritas dengan metode USG, di mana USG adalah urgency, seriousness, dan growth. Yang keempat, mengidentifikasi sebab potensial dengan teknik fishbone diagram. Yang kelima, dampak jika isu tidak diselesaikan. Yang keenam, gagasan pemecahan isu. Berikut beberapa isu yang saya dapatkan di instansi tempat saya bekerja. Yang pertama, belum optimalnya kepatuhan keluarga atau penunggu pasien tentang tata cara pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial melalui edukasi dan penerapan hand hygiene di ruang ICU. Yang kedua, kurangnya pemahaman keluarga atau penunggu pasien tentang jam berkunjung di ruang ICU. Yang ketiga, belum optimalnya penginputan balance cairan pasien di aplikasi elektronik SIMARS RSUP Prof. Ngurah di ruang ICU. Untuk penapisan isu, saya menggunakan metode APKL, di mana isu yang pertama, belum optimalnya kepatuhan keluarga atau penunggu pasien tentang tata cara pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial melalui edukasi dan penerapan hand hygiene di ruang ICU memiliki nilai positif, jadi kesimpulannya adalah memenuhi syarat. Untuk isu kedua, kurangnya pemahaman keluarga atau penunggu pasien tentang jam berkunjung di ruang ICU memiliki nilai positif, yaitu memenuhi syarat. Dan isu yang ketiga, belum optimalnya penginputan balance cairan pasien di aplikasi elektronik SIMARS RSUP Prof. Ngurah di ruang ICU memiliki nilai positif, yaitu memenuhi syarat. Untuk teknik prioritas isunya, saya menggunakan teknik USG, di mana isu yang pertama, yaitu belum optimalnya kepatuhan keluarga atau penunggu pasien tentang tata cara pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial melalui edukasi dan penerapan hand hygiene di ruang ICU memiliki nilai urgensi 5, seriousness 5, growth-nya 5, jumlahnya 15. Isu yang kedua, kurangnya pemahaman keluarga atau penunggu pasien tentang jam berkunjung di ruang ICU memiliki nilai urgensi 4, seriousness 4, growth 4, jumlahnya 12. Dan isu yang ketiga, belum optimalnya penginputan balance cairan pasien di aplikasi elektronik SIMARS RSUP Prof. Ngurah di ruang ICU memiliki nilai urgensi 4, seriousness 4, growth-nya 3, dengan jumlah 11. Jadi yang menduduki peringkat pertama adalah belum optimalnya kepatuhan keluarga atau penunggu pasien tentang tata cara pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial melalui edukasi dan penerapan hand hygiene di ruang ICU. Untuk teknik fishbone diagram tulang ikan, saya menggunakan metode 4M, di mana untuk isu belum optimalnya kepatuhan keluarga atau penunggu pasien tentang tata cara pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial melalui edukasi dan penerapan hand hygiene di ruang ICU dari segi lingkungan disebabkan karena mobilitas perawat di ruangan sangat tinggi, kemudian kegiatan pelayanan asuhan keperawatan yang padat, menyebabkan kurangnya waktu perawat dalam pemberian edukasi. Dari segi manusia, dipengaruhi oleh faktor penunggu pasien yang sering berganti, faktor individu yang sering lupa atau kurang kesadaran dalam mencuci tangan, dan kurang pemahaman keluarga tentang pentingnya cuci tangan.
Dari segi metode edukasi yang digunakan masih sebatas KIE atau ceramah saja, dan sosialisasi secara berkala belum ada. Dari segi material, lembar balik cuci tangan saat orientasi pasien baru belum ada. Dampak yang akan terjadi bila isu itu tidak segera diselesaikan adalah yang pertama, penularan infeksi baik itu dari lingkungan keluarga cepat terjadi. Terburuknya akan berpotensi menularkan atau tertular infeksi nosokomial. Yang kedua, infeksi yang menjangkit tubuh pasien pada saat berada di rumah sakit dan bisa berkembang menjadi infeksi parah. Yang ketiga, mengakibatkan pasien dirawat di rumah sakit lebih lama. Adapun gagasan pemecahan isu, yang pertama, melaksanakan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait mengenai kegiatan yang dilaksanakan. Yang ketiga, membuat media edukasi lembar balik tentang cuci tangan yang disampaikan saat orientasi pasien baru. Kemudian, membuat jadwal pelaksanaan edukasi tentang cuci tangan dan memberikan edukasi dan sosialisasi secara berkala kepada keluarga atau pengunjung pasien.